Masih di Ayo Sehat bersama saya Alin dan juga tentunya dengan 3 narasumber kita. Nah pemirsa, Alin ingatkan lagi kepada pemirsa di rumah, apabila pemirsa ingin langsung menghubungi ke layanan telepon kami, bisa menghubungi ke 03156769924. Nah mungkin dari Bapak Nyoto bisa melanjutkan penjelasannya seputar ortopedi tadi. Ya, tadi sempat berhenti sebentar ya. Gini, masalah tulang kembali. Sejak tahun 2001 saya mengenal Ayurveda melalui Pak Yanto dengan Bu Yulia ini, pemilik produk CVI Ayurveda. Sejak itu saya merekomendasi pasien saya, yaitu dengan pengobatan ini MBG, AVMBG ini Pak. Yang ini Pak, yang ini coba. Mungkin Bapak bisa menjelaskan. Ini AVMBG ini sangat luar biasa sekali. Nanti setelah kita tangani, kita kasih AVMBG, biasanya itu setelah kita tangani, kita minumi 1 saja. Ini memang pasien itu biasanya kaget. Masalahnya apa? Bu Yila tadi menyampaikan cleansing, atau istilahnya pembersihan. Nah ini kan biasanya kalau sudah ditangani ini bengkak. Setelah bengkak dikasih MBG rasanya sakit sekali. Tapi justru malah terasa lebih sakit. Ya, rasanya sakit sekali. Tapi kalau tidak dijelaskan, pasien itu tidak paham, akan jadi takut. Jadi trauma. Takut untuk tapi sebetulnya sederhana, sebenarnya, betul. Sederhananya nanti caranya setelah minum obat ini dikasih air hangat, hangat. Ini bisa meredakan rasa mungkin sakit. Ditahan dulu, kita angkat telepon dulu. Iya, sudah ada penelpon masuk, langsung saja kita angkat. Selamat pagi, dengan siapa di mana? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Ibu? Ini sama Bu Herman lagi. Bu Herman. Bu Herman, iya. Silakan Ibu. Saya tanya, ini ada keterangan dalam jangka waktu 4,5 jam disarankan untuk tidak menggunakan inhaler lain. Inhaler itu apa ya? Maaf Ibu, bisa diperbesar lagi suaranya? Dalam jangka waktu 1,5 jam disarankan untuk tidak menggunakan produk inhaler lain. Inhaler itu apa ya? Inhaler dong. Bekanya dengan siapa Pak, Bu? Dengan produk apa itu yang diminum Bu? Ayurveda. Iya, yang apa? Asmo. Oh, asmo. Inhaler nih. Yang biasanya untuk pelega. Ibu kan biasanya pakai menggunakan melegakan hidup. Ya, jangan digunakan dulu. Iya. Terus saya mau tanya, Bu Yulia. Dulu kan suami saya meninggal karena sakit lever. Terus saya periksa, katanya kena tapi kebal. Apa perlu saya minum Lesat itu? Iya, sangat perlu sekali Bu Herman. Mungkin nanti bisa dijawab. Ya. Terima kasih Bu Herman atas pertanyaannya. Nah, mungkin sekarang Ibu Yula bisa menjelaskan kepada Ibu Herman. Ya, Bu Herman, sangat perlu sekali Anda mengkonsumsi Lesat dan jangka waktunya agak panjang ya. Jadi jangan cuma sebentar. Jadi saya juga mengingatkan kepada semuanya Mbak Elin, mengkonsumsi herbal ini ya, itu ada waktu yang minimal harus digunakan. Paling tidak 120 hari. Karena dia kita ingat sel darah kita itu usianya 100 sampai 120 hari. Ya, karena fungsinya ini adalah untuk memperbaiki sel sehingga butuh waktu. Jadi saya selalu siapapun yang datang atau konsultasi, saya selalu bertanya apakah ini serius. Karena kalau serius ayo. Tapi kalau coba-coba itu sayang, buang uang nanti. Karena proses belum terjadi, sudah berhenti ya kan Pak? Nah seperti itu. Nah berarti apabila ingin sudah mencoba itu harus diteruskan sementara selama 120 hari itu tadi. Minimal 120 hari tergantung seberapa jauh kerusakan selnya, seberapa jauh sakit dan seberapa lama dia sakit. Karena kadang-kadang butuh waktunya cukup panjang. Seperti orang yang diabetes mellitus, itu untuk dia bisa pankreasnya aktif kembali, itu 2 tahun. Butuh waktu 2 tahun untuk mengkonsumsi Avediasol. Tapi memang untuk penurunan atau meminimalisasi dari penyakitnya ini memang cukup tinggi ya Bu ya. Perlu saya tambahin tadi Bu Herman tadi dia bilang bahwa dia itu pembawa virusnya, tapi dia tidak sakit. Tidak sakit suaminya malah terjangkit. Ya, jadi tolong keluarga terdekatnya juga diperhatikan. Salah satunya adalah anak-anaknya. Tolong diperiksa ke lab
apakah ada virus hepatitis B atau C. Kalau ada, cepat-cepat diobatin, jangan sampai terjadi kanker dari hepar atau terjadi serosis. Kalau tidak ada, mendingan langsung divaksin, khususnya untuk hepatitis B. Dan untuk hepatitis C, ya kita selama ini masih belum ada vaksin. Jadi tolong, ya ini tadi kita harus bantuan dengan cara minum Ayurveda, Lip Art, tambah yang untuk pembersih, cleansing segala itu ya. Jadi itu harus diminum selama dia aman. Waktu yang ditentukan 3 bulan juga itu ya. Tolong dibantu itu karena apa? Ini pembawa kuman. Tapi ibu ini tidak sakit. Nanti yang sakit itu adalah misalnya anaknya pas kondisinya drop bisa terjangkit penyakit tersebut ya dokter ya. Boleh. Nah mungkin tadi pembicaraan dengan Pak Nyoto sempat terhenti Pak. Nah sekarang mungkin Pak Nyoto bisa melanjutkan penjelasannya kepada kami. Ya, tadi di cleansing ya Pak ya. Setelah kita obati memang rasanya sakit itu, tapi jangan khawatir, kita siapkan air putih yang banyak, hangat-hangat kuku itu, sehingga nanti meredakan rasa sakitnya. Tapi signifikan sekali, begitu nanti 1 minggu, kalau ini terjadi patah ini, sangat penyambungannya, rejuvenate-nya ini sangat luar biasa sekali. Kilat gitu ya, Bapak ya? Iya, betul, sangat kilat sekali. Nah, sepertinya sudah ada penelpon kedua, langsung saja kita angkat. Selamat pagi, dengan siapa di mana? Iya, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo? Iya. Mungkin terputus teleponnya. Nah, mungkin saya ingin melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Nah, mungkin seseorang yang mengalami peradangan yaitu pada organ seperti tulang, sendi atau otot nih dokter ya. Mungkin apa aja sih gejalanya dokter? Jadi yang pertama adalah radang itu adalah adanya bengkak, adanya rasa nyeri, adanya rasa panas, ya, adanya perubahan warna di sekitar yang bengkak, kemerah-merahan. Nah, itu adalah radang, ya. Nah, itu yang harus diperhatikan adalah radang itu dari luar atau dari dalam. Dari luar misalnya dia ada trauma ya, trauma tumpul atau trauma tajam, itu kita harus perhatikan. Dari dalam itu adalah faktor misalnya rematik, itu radang sendi. Nah, itu penyebabnya adalah bermacam-macam penyebab. Biasanya adalah faktor autoimun di dalam tubuh kita sendiri ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kita harus tahu kausanya dulu, baru memberikan terapi. Kalau radang dari luar karena misalnya trauma tajam, kita harus perhatikan apa yang menyebabkan radang ini. Kalau itu barang yang berbahaya, contohnya karatan, kita harus tetap kita pergunakan kedokteran barat yaitu antibiotik. Jangan sampai terjadi tetanus. Nah, ya. Tetanus juga cukup berbahaya. Baru dikombin dengan Ayurveda. Oke, sepertinya ada penelpon selanjutnya, mungkin bisa langsung kita angkat. Selamat pagi, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Arwanti ini di Sidoarjo. Dengan Ibu Arwanti di Sidoarjo. Silahkan Ibu. Ya, mau tanya ke Pak Dr. Hendri Susilo. Baik Bu, ya, kenapa Bu? Itu Pak, saya ini kan menderita penyakit kanker payudara. Sudah sekitar 1 tahun yang lalu. Terus saya sudah divonis dokter kira-kira stadium 3B. Mau operasi saya nggak berani. Kalau ke tempatnya Pak dokter itu kalau belum operasi apa bisa gitu disebutkan? Sebelum operasi, sudah Ibu? Iya. Gitu. Iya Pak dokter, itu tangan saya itu juga sudah bengkak. Itu gimana? Itu apa sudah? Iya, terima kasih Ibu. Iya. Nah, sekarang dokter mungkin bisa menjelaskan. Iya, selamat siang Bu. Perlu saya garis bawahi Bu ya, saya hanya bisa membantu. Semua usia segala itu yang di atas karena yang buat itu. Tapi pengalaman kami sebelum operasi itu Ibu tadi berapa? Stadium 3B ya. Stadium 3B, apalagi tangan sudah bengkak, berarti sudah ada metastase ke kelenjar getah bening ya. Nah, ini kalau memang seperti itu, kita anjurkan pertama kita ke dokter bedah onkologi ya. Lalu kita bisa membantu dengan pemberian obat-obat herbal setelah mereka dilakukan kemoterapi. Dan pengalaman pasien saya, mereka sudah divonis 3 bulan, tapi ternyata semua itu yang kuasa yang menentukan. Alhamdulillah dengan pemberian Ayurveda secara rutin, dan saya bantu dengan akupuntur secara rutin dalam waktu 1,5 bulan ya,
itu sudah mengering. Oke, Ya, jadi membaik kita ya, dokter, sudah ya? membaik lah. Jadi semua itu ada komplementer antara pengobatan tradisional dengan kemoterapi yang diberikan oleh dokter onkologi. Dengan dokter Nah, onkologi. ya. Oke. Nah, pemirsa, sepertinya sesaat lagi kita akan melanjutkan pembicaraan kita kepada tiga narasumber kita di sini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ayo Sehat Rek.